buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan memasuki season kita pada saat ini dalam rangka pembinaan penyuluh, pengawas, dan pegawai Kemenak Kayang. Selanjutnya, yang pertama kepada Bapak penyelenggara dulu. Ya, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Sehat? Ada yang menggigil? Oh, puji Tuhan. Saya hanya mengantar ini kegiatan kita. Nanti Bapak Kepala Kantor akan lebih banyak memberi arahan, pandangan kepada kita sesuai dengan tema yang kita sudah buat. Bagi teman-teman yang penyuluh yang tunggu SK nih, penyuluh kita sudah masih ada 13 orang. Ini yang datang nih nggak nyampe. Harapan saya kemarin semua hadir ya. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kantor. Pak Hendra udah WA nggak bisa hadir karena istrinya lain sebagainya itu. Nur sudah tahu sakit dia. Ya Bu Dina sakit ya? Atau sakit ngikut? Dia sakit ya Bu Nur. Makasih kepada Bapak Ibu pengawas, penyuluh yang boleh hadir, staf kami 3, 1 mana? Ada yang hadir. Pak Apop yang Sangolito ini nggak ada juga kabar beritanya kemana. Siapa lagi yang mana ya? Suranto dah ada. Pak Kepala ini kita kumpulkan mereka sesuai dengan anggaran. Sebetulnya kalau di BIPA-nya itu hanya 3.350.000 untuk kegiatan. Biasanya kita buat ini kan pembinaan penyuluh namanya. Semua penyuluh yang ada kita masukkan supaya dalam pembinaan seperti kita biasa itu yang kita lakukan. Karena ini memang anggaran kecil, jadi kita buatlah yang sederhana begini. Kumpul bersama dengan teman-teman pengawas, dengan staf yang ada untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi saya minta Pak Kantor supaya jadi narasumber, memberi arahan. Ini honor pun nggak ada narasumber, nggak ada, hanya uang makan kita aja, nggak ada. Jadi mohon maaf, kita ini serba nggak ada. Jadi nanti takutnya Pak Kantor, mana Pak Nyono nih, kok belum muncul ini. Gitu. Jadi saya tidak tahu dengan apa. Nah, itu dia. Nah, ini bersyukur Pak, di Kristen kegiatan walaupun kecil itu ya, tapi masih ada nak dibuang oleh Kanwil. Semua kegiatan ada di kabupaten kota itu bisa dilaksanakan, sudah dikembalikan ke DIPA ya awal begitu, sudah dibuat. Ya Pak Jun kemarin di Sakti udah kita coba. Tapi di teman-teman tadi yang kasih gara itu, semua digulung itu. Nggak ada kegiatan. Mungkin harapan saya, teman-teman nanti ada revisi juga yang dikasih gara yang lain, supaya ada kegiatan. Kalau tidak, memang satu-satunya yang ada di Bimas Kristen untuk tahun ini. Nah, karena Pak Skandar lapor sudah digulung semua, Pak Wiono sudah digulung semua juga. Jadi itu ya, kita karena kecil-kecil begini mungkin nak digulung, tapi kita laksanakan. Ada pembinaan keluarga muda itu nanti Pak. Hanya saya mau kejar jemput bola lah. Saya yang pergi karena memang ini tidak ada anggarannya, kan ada kecil
Jadi buat di satu tempat, nanti kumpulkan dari berbagai gereja itu, keluarga mudanya itu, dan saya ke sana maksudnya. Nah, tempat nanti saya mau, apakah nanti buat di Sangoledo atau di Sungaraya Kepulauan. Nah, supaya sekali-sekali ke sana, kemudian kita buat itu keluarga. Kan 2 tahun yang lalu kita buat di sini Pak, untuk pembinaan keluarga muda Kristen. Jadi tahun ini anggaran kecil, nggak ada transportasi, nggak ada narasumber, honornya saya yang pergi begitu. Kalau ada honor narasumber, ada transportasi, saya mau kasih teman-teman juga sebagai narasumber. Nah, karena nggak ada ya, biarlah kita yang pergi melaksanakan tugas itu. Itu ada rencana. Nanti saya laporkan ke Bapak jadwal-jadwal yang akan kami buat untuk ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pengantar kegiatan kita hari ini. Selanjutnya nanti kita akan dengar langsung arahan kepala kantor dengan kita, dengan tugas fungsi kita masing-masing, supaya kita lebih tahu, lebih paham. Terutama teman-teman yang tinggal nunggu SK-nya 2-3 detik lagi misalnya, kan makin dekat yang belum ya bersabar, banyak berdoa. Kalau doanya hanya sekali sehari, bisa 2 kali 3 kali sehari gitu. Yang SK-nya belum keluar itu saya yakin mereka ini kurang doa. Doanya hanya waktu makan. Maunya doa lebih kuat gitu. Oke, demikian. Makasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Kepala Kantor. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Nah, biar enggak ngantuk Pak Nino. Baik. Kita lanjutkan. Seperti sudah saya sampaikan tadi di dalam pembukaan, hari ini kita sangat senang ketemu Bapak Ibu, dan hari ini kita semuanya harus bergembira. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita, atau handai tolan yang terdekat maupun yang jauh, yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, segera disembuhkan. Yang sedang galau, yang sedang susah, semoga dihilangkan kesusahannya dan dibahagiakan. Yang saat ini masih banyak hutangnya, termasuk saya, Pak Nyono dan semuanya. Tapi Pak Nyono ada hutang enggak? Oh banyak. Jadi semoga segera diberikan jalan keluar dan cepat melunasi hutangnya. Harapan kita kan seperti itu. Secara matematik, yakin dan percayalah, ya hitungan bank kan kadang kita tidak tahu. Oh sekian tahun, misalnya pinjam uang di bank 10 tahun, 10 tahunlah kita melunasi itu. Tapi ketika Tuhan sudah berkehendak, sahabat tahu, Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah ruah, ternyata tidak sampai 10 tahun kita bisa menyelesaikan hutang itu. Kita tidak tahu kan? Nah, jadi kita tetap berharap ada mukjizat, ada keberkahan yang selalu dilimpahkan kepada kita sekeluarga, sehingga kita terlepas dari hutang. Karena repot kalau berhutang. Sebagai contoh, ayo lari ke negara politik dulu ya. Ketika negara semakin banyak hutang bertumpuk, ternyata berdampak pada sebuah kedaulatan. Ketika negara banyak hutang, sesungguhnya dia di saat itu sudah tidak berdaulat. Terserah orang yang memberi hutang mengatur kan. Nah, tapi kita sudah kadung berhutang, hutang kita belum selesai-selesai. Kita tidak tahu kapan hutang. Nah, memang begitulah kondisinya kalau dalam kondisi kita berhutang. Posisi kita berada di posisi yang lemah, tidak berdaya. Maka mudah-mudahan dengan kekuatan
kita bersandar kepada Tuhan, kita diberikan kemudahan untuk menjadi kuat, ya, tidak lemah lepas dari hutang. Minimal untuk kita dan keluarga. Ya, kalau urusan negara pusing kita, nggak usah ikut mikir pusing, mungkin cukup kita saja. Baik, saya ingin memulai. Ada yang masih ingat? Kalimatnya kan singkat, cuma saya lupa yang kata-kata singkatnya. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Itu ungkapan siapa tuh? Descartes ya, bukan? Hah? Descartes ya? Ya, makasih. Saya lupa. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Artinya tiada hari, ya, tiada hari, tiada detik, tiada ruang, sekalipun kita harus berpikir supaya kita tetap memiliki eksistensi keberadaan diri kita. Nah, saya ingat juga perkataan Tan Malaka. Mengenal Tan Malaka? Siapa dia? Siapa yang tahu Tan Malaka? Ya, silakan. Dia berjuang untuk kebenaran negara ini, tetapi kemudian ada yang hal dia berposisi dengan mengambil garis haluan dan kondisi. Itu aja yang saya lihat. Terima kasih. Iya. Saya kurang tahu kalau dia keturunan Chinese. Yang saya tahu dia ini orang Minang. Tan Malaka ini dari namanya saja sudah Tan Malaka. Ini orang Minang dia. Dia seorang revolusioner. Dia hidup dari negara ke negara karena waktu itu menjadi buronan politik kan. Tapi uniknya dia ini di dalam kondisi yang sangat sulit, terkurung, ya kan, termonitor. Di dalam ruangan gelap sekalipun dia ternyata orang yang sangat produktif menulis. Dan dia seorang pemikir bebas. Nah, memang beliau orientasi pemikirannya sosialis. Dan sempat mendirikan, dulu kan di PKI ya. Tapi beliau keluar setelah diambil oleh DN Aidit. Beliau keluar mendirikan partai baru namanya Murba. Musyawarah Orang Banyak. Nah, itu Murba. Cuma tidak sepopuler PKI, tapi pemikirannya sosialis. Dan dia tertuduh sebagai antek PKI. Padahal pemikirannya saja yang sosialis. Memang orangnya revolusioner, sangat berani. Sekelas Hatta itu bukan mainannya. Itu kalau diskusi dengan Tan Malaka tidak ada apa-apanya Muhammad Hatta itu. Tokoh-tokoh Soekarno dan sebagainya. Memang orang yang berani, ya, seorang pemuda yang masih sangat muda dan cerdas. Bacaannya banyak dan pemikir bebas. Tan Malaka ini. Kalimatnya menarik. Sama kaitannya dengan cogito ergo sum tadi itu. Beliau bilang, sejatinya yang dinamakan lapar itu bukan karena tidak makan. Yang dinamakan lapar itu sehari saja tidak digunakan untuk berpikir. Jadi lapar itu ketika kita tidak berpikir. Hampir sama sebenarnya dengan kalimat yang tadi. Itu Tan Malaka. Menarik sekali. Artinya di ruang inilah kita ingin menggunakan segenap kemampuan dedikasi kita, menggunakan hati, ya kan, raga kita, kemudian pikir kita untuk bisa mendedikasikan semuanya untuk pengabdian dan hikmat kita dalam tugas kita. Jadi kata Tan Malaka, lapar itu ya lapar karena tidak berpikir. Nah, gitu. Maka supaya kita kenyang, ya kita berpikir. Gitu. Itu bahasa filosofis sekali itu. Karena orangnya senang ilmu ya, senang membaca. Begitulah. Nah, meskipun di masa pemerintahan waktu Orde Baru kan beliau dieksekusi ya. Nah, ya, iya, dieksekusi.
Padahal yang menciptakan nama Republik kan dia mengarang sebuah buku, tulisannya pakai bahasa Belanda, tapi kalau diterjemahkan Republik. Beliaulah yang memunculkan nama Republik untuk Republik Indonesia ini. Sebenarnya Bapak Republik Indonesia ini, makanya beliau ini disebut sebagai Bapak Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka. Karena beliaulah yang pertama kali memunculkan istilah Republik. Makanya sungguh besar sesungguhnya jasa beliau. Beliau teman Soekarno, teman Muhammad Hatta, teman Syahrir, beliau berteman semuanya. Nah, cuma memang dia ini orang di luar, tidak suka di dalam sistem pemikir bebas dia. Tapi terlepas beliau di dalam Orde Baru dicap sebagai komunis dan lain-lain, saya mengambil sisi baiknya. Mungkin kawan-kawan pernah membaca Madilog. Madilog itu Marxisme, dialektika, dan logika. Karangannya Tan Malaka juga. Bukunya tebal gini. Itu ditulis di dalam pengasingan, di dalam perburuan, di dalam ruang gelap. Luar biasa seorang Tan Malaka. Sama dengan Pramudia Anantatur. Pernah dengar juga? Itu juga tokoh Lekra, lembaga kebudayaan yang beranderbaunya PKI. Tapi terlepas dari apapun, kalau kita berpikir bebas, silakan baca saja buku-buku tersebut. Buku-buku itu kan seringkali terkait dengan fakta di saat itu dia menulis. Pramudia menulis Bumi Manusia, kalau tidak salah, banyak sekali buku-buku novelnya itu ditulis di dalam penjara, di dalam pengasingan. Bacaan-bacaan seperti itu boleh. Nah, kan kita mengambil sisi baiknya pasti ada. Nah, terlepas dari siapa yang menulis. Nah, saya juga begitu. Saya suka buku apa saja saya baca. Mau buku kanan, buku kiri, buku apa. Buku-buku agama Kristen, Hindu, saya baca. Saya harus menambah pengetahuan itu biar terbuka wawasan kita. Ketika wawasan kita terbuka, tidak sempit kita untuk melihat perbedaan yang ada. Kan kita ini keragaman ini, kalau kita tidak siap, kita langsung menutup diri, menutup kebenaran. Hanya kita yang benar, yang lain salah. Karena kita tidak terbiasa berpikir, tidak terbiasa membuka wawasan, membuka ruang dialog dan diskusi di dalam diri kita, di lingkungan kita, dan seterusnya. Maka hari ini sebetulnya saya ingin mengajak semuanya, saya pikir kita semuanya, termasuk diri saya, kita membuka diri, membuka wawasan kita. Jangan menjadi orang yang tertutup, jangan menjadi katak dalam tempurung. Gimana katak dalam tempurung itu ya? Ya, kondisinya seperti apa kalau udah katak dalam tempurung? Nah, harus membuka diri kita, harus terbuka. Nah, begitu. Ini mungkin ajakan saya yang pertama. Kita berpikir untuk menegakkan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia, sebagai orang yang hidup ya di lingkungan yang beragam ini. Nah, ini bisa kita lanjutkan nanti ketika kita bekerja, misalnya di Kementerian Agama, sebagai pegawai, sebagai pengawas, penyuluh, dan seterusnya. Nah, kita menjadi orang yang terbuka. Terbuka itu ya lahir juga dari kita membuka wawasan, pemikiran, rajin membaca, ya tidak hanya dari buku, tapi juga lingkungan, ya, dan seterusnya. Jadi kalau itu kita biasakan, yakin dan percayalah akan mudah kita, tidak hanya simbol, tidak hanya kata-kata, kerukunan, toleransi itu, tapi betul-betul memang sudah itulah kita. Memang sudah melekat dalam diri kita sebagai orang yang mendamaikan, membahagiakan, menyamankan dimanapun kita berada, orang yang sangat toleran. Nah, ya, sekali lagi memang itu memang harus dilatih ya, dibuka wawasan kita dan dilatih setiap hari. Awalnya memang luar biasa kita. Sebagai contoh, di media seringkali kita temukan. Nah, ini kan ujian bagi kita ini. Kalau kita tidak punya filter, tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, kita menjadi orang yang mungkin sangat sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit menjelekan, dikit-dikit ya
ujaran kebencian, pasti begitu. Nah, sebagai contoh, ketika ada kasus tertentu, seringkali saya temukan, mau di Facebook, mau di TikTok, di YouTube, komen, coba tebak agamanya. Nah, ini, iya kan, sering Pak ya? Akhirnya komen lah, macam-macam. Wah, komen. Ada bilang oknum. Akhirnya, kok agama yang disalahkan? Ketika orang melakukan kriminal tertentu, kejahatan tertentu, coba tebak agamanya. Akhirnya yang jadi kelahi di situ. Ya kelahinya untung di komentar tuh. Tapi kalau kita tidak siap, pasti ikut-ikutan, terpancing kita. Ya kan? Terpancing, udah mulai komen yang memancing perdebatan, bahkan ya saling caci maki, ujung-ujungnya ujaran kebencian. Nah, kita berharap ketika wawasan kita terbuka, bacaan kita luas, kita tidak menjadi orang yang sempit dalam berpikir. Yang termasuk yang komennya tadi, coba tebak agamanya. Ya kan? Sepakat ya? Nah, buka. Kuncinya memang rajin membaca juga. Ya, kan kita buka TikTok, buka YouTube ini bukan sekedar hiburan, cari juga informasi, pengetahuan dan seterusnya. Nah, apalagi, tapi sama semuanya kita ini, mau pengawas, penyuluh, update juga terhadap informasi terkini kan, informasi isu-isu kerukunan itu harus update tuh, harus aktual. Ya, bisa juga isu-isu politik ya, tapi kita tidak terlalu jauh lah ke ranah itu, karena kita agak repot kalau masuk ke ranah itu. Contoh kemarin mungkin kawan-kawan pernah mendengar grup band Sukatani lagi viral ya. Bayar update seperti beliau ini. Jadi ya, tahu kan grup Sukatani? Ada yang belum tahu? Grup Sukatani sekarang diminta harus jadi grup band. Dia grup funk, alirannya funk rock. Nah gitu. Dia hanya 2 personilnya, laki-laki dan perempuan, masih sangat muda. Ya, saya lihat musik-musik underground, bawah tanah itu biasa, kritik-kritik sosial. Saya ingat betul waktu di Jogja itu, kalau lagi musik bawah tanah itu mengadakan konser, saya sering hadir saya. Musiknya memang apa ya? Ya tidak bisa dinikmati untuk tiduran, memang apa jingkrak. Lagunya kan lagu keras. Syairnya juga agak susah dicerna kadang. Hanya kedengaran seorang orang bergemuruh, kalau orang begitunya. Tapi ada juga syair-syairnya, biasanya syairnya pendek. Termasuklah grup Sukatani tadi, kritik-kritik sosial yang disampaikan. Ya ditujukan ke siapa? Sebenarnya dia menunjukkan kepada oknum ya, oknum, bukan institusi. Nah, tapi ada yang kebakaran jenggot, ya kan? Ngerepot. Akhirnya grup ini harus, kata kawan, ganti saja, jangan Sukatani, tapi suka polisi. Grup ini makanya dia Sukatani, karena begitu dia konser, dia selalu memberikan ini, ngasihkan bahan-bahan sayur-sayuran hasil pertanian itu dikasihkan ke penonton. Makanya grupnya Sukatani. Dan dia termasuk grup yang suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kritik-kritik sosial dan sebagainya pasti kita temukan dalam perkembangan yang terjadi di kita saat ini. Nah, kita anggaplah segera tahu informasi itu. Barangkali nanti ketika penyuluh diminta untuk mendapatkan tanggapan dan sebagainya, minimal kita tahu informasi itu. Biar tidak ditanya, oh tidak tahu saya 10 pertanyaan tentang info terbaru, tidak ada yang tahu. Repot juga. Makanya update lah. Kan paling mudah kalau di Google itu, pasti dia ada di ranking teratas itu. Itulah yang berita terbaru biasanya. Update. Banyak sekali. Kemudian
Nah, kan isu-isu yang bersifat apa ya, kemanusiaan. Saya contohkan lagi. Tapi itulah tadi komen yang sumbu pendek tadi. Coba tebak agamanya. kan ada kasus viral. Ada anak yatim piatu mencuri setandan pisang. Ya kan? Ya kan? Anda lihat? Nah, nanti cek saja. Nah, setandan pisang diarak keliling kampung. Dia curi itu karena adiknya kelaparan. Tega banget ya. Sampai ada yang komen, saya tidak melihat satupun manusia dari sekian banyak orang yang ada di situ. Ini di videonya. Itu sindiran kan? Ya, kalau manusia tidak mungkin memperlakukan anak sudah yatim piatu, tidak punya orang tua, dia mencuri itu karena kelaparan. Harusnya dibantu, diberi pengertian. Bukan dengan cara itu. Kita bertuhan seperti tidak bisa memanusiakan, aneh. Harusnya linear itu. Ketika kita bertuhan, kita beragama, otomatis kita bisa memanusiakan. Gus Dur sering mengingatkan itu. Itu tidak bisa dipisahkan antara bertuhan dengan kemanusiaan. Itu tidak bisa dipisahkan. Ini sepertinya memisahkan. Ya kan? Udah tahu orang dalam kondisi sangat prihatin, yatim piatu, kelaparan, mencuri setandan pisang saja harus diarak keliling kampung. Apa dengan cara seperti itu? Tidak manusiawi kan? Nah, lalu itulah aneh-aneh muncul, coba tebak agamanya. Ya, itu sumbu pendek kayak gitu. Nah, kita agama manapun tidak pasti rasa nurani kita ya. Ya, terlepas dari agama, nurani saja tidak terima. Kalau ada seorang anak melakukan kesalahan seperti itu saja harus diarak keliling kampung. Sampai ada yang bilang, saya kirim 2 truk pisang kepada yang tadi pisangnya kena curi. Wah, ditantang. Artinya rasa kemanusiaan itu terasa, tidak perlu melihat agamanya siapa. Ketika orang kecelakaan di jalan, apa ditanya? Kamu agamanya apa? Kalau agamanya ini tidak ditolong. Tidak ada kan? Kemanusiaan yang terdepan dalam urusan yang seperti itu. Tidak dilihat agamanya. Nah, selagi-lagi saya mengutip Gus Dur. Kata Gus Dur, ketika kita berbuat kebaikan, orang tidak akan pernah tanya agamamu apa. Ya memang harusnya begitu. Itu sisi kemanusiaan. Maka semestinya kita semuanya ini, apalagi sebagai di saat kita bertuhan, yakin dengan ketuhanan kita, keimanan kita, di sisi itu linear kita juga dengan kemanusiaan di dalam diri kita, ya, dengan lingkungan kita. Tidak bisa dipisahkan itu. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Di Pancasila juga sudah ada kan? Kemanusiaan, ketuhanan. Tidak bisa dipisahkan memang. Jangan sampai ketika terjadi pemisahan, nah gitulah kejadiannya. Orang seperti tidak punya hati nurani, kan begitu. Kartini juga pernah berontak Kartini kan? Ya kan? Pernah ingat enggak kata-kata yang sangat terkenal? Kalau judul bukunya ya habis kilat terbitlah terang, itu judul buku secara keseluruhan. Itu sebenarnya kumpulan tulisan Kartini, responden dia dengan orang Belanda. Tapi Kartini pernah berontak soal mempertanyakan orang beragama ketika orang membunuh, ya, berbuat kerusakan. Tapi itu orang-orang beragama, itu orang-orang bertuhan. Mestinya orang bertuhan beragama tidak melakukan itu, kata Kartini. Dia menyaksikan fakta waktu itu di zaman dia. Orang beragama kok keras, orang beragama kok tidak ramah. Ini apanya yang salah gitu kan? Nah, Kartini sudah mempertanyakan itu waktu itu. Seorang perempuan zaman itu berpikir seperti itu lumayan melampaui zamannya. Kan zaman itu belum ada perempuan-perempuan berpikir secerdas Kartini. Ada, mungkin tidak tahu kita cerita itu, ya kan? Tapi Kartini lah yang populer. Ya, untuk seorang perempuan Jawa yang berada di lingkungan keraton yang lebih ketat lagi, tidak boleh keluar misalnya kan, seorang Kartini sudah memberontak.
Ya, karena berkat gurunya juga. Dia kan punya guru spiritual itu namanya, yang mengajarkan tentang agama kepada Kartini. Namanya Soleh Darat. Soleh Darat itu juga menjadi kiai, menjadi gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama itu. Nah, Soleh Darat itulah yang mungkin banyak mengajarkan ilmu luar biasa kepada Kartini, ya, sehingga dia menjadi cerdas seperti itu. Itu sekedar ya, buka wawasan. Jadi begitu. Jadi pertama saya ingin menekankan para pengawas, kita semuanya, penyuluh, untuk lebih update lah terhadap informasi aktual di masyarakat, ya, isu-isu keagamaan tentunya, tapi tetap mengedepankan semangat kerukunan dan toleransi. Yang kedua, pikir ini sebuah yang harus mungkin kawan-kawan sudah pikirkan. Makin lebat, berkah itu hujan. Kawan-kawan penyuluh atau kawan-kawan ini, saya pikir di sini yang sudah S2 siapa saja? Yang sedang atau sudah? Pernah? Sudah selesai? Cuma satu, Pak. Karena makasih salah apa namanya itu, S2-an itu kami peroleh demi untuk menunjang apa yang disebut dengan profesionalisme di bidang kami masing-masing. Nah, lalu tempat kami bekerja sama dengan satu badan di Filipina, Manila, Filipina. Nah, dari sana didatangkanlah para pengajar-pengajar itu, dan hasil akhir yang kami terima adalah sesuai dengan standar mereka. Akan tetapi lembaga tersebut tidak membuat memorandum of understanding dengan lembaga di dalam negeri kecuali lembaga kami sendiri. Akhirnya karena Bu Dina tadi menyuruh angkat tangan, saya tidak bisa berdusta. Sebenarnya untuk di sini saya tidak pernah mengaku dan menghendaki ke S2-an yang itu. Tetapi kalau ijazahnya ada, yang mengeluarkannya dari sana bahasanya bahasa Indonesia. Tetapi materinya itu semua adalah in English. Ijazahnya ada? Ijazahnya ada. Nah, tetapi mata kuliahnya itu semua judulnya bahasa Inggris, tidak bahasa lokal. Sebenarnya kalau lembaganya resmi yang di sana, di luar negeri, kita kan ada penyetaraan namanya kan. Ya, cuma lapor ke Mendikbud. Ya, dan kami tidak melakukannya, itu maksud saya. Oke. Sama dengan Mokcin, ini ada yang Buddha sini, dia kuliahnya di Tiongkok, ya bahasa Cina semuanya. Skripsinya pun bahasa Cina, cuma tidak diurusnya ke Jakarta. Kalau diurus bisa itu, Pak. Cuma nggak tahu saya teknisnya seperti apa. Ini mungkin masalah latar belakang dan motivasi, karena ini dulunya adalah konsumsi sendiri, bukan untuk konsumsi nasional atau regional. Oh, gitu. Tapi kalau akreditasi yang saya baca dari penyelenggara perkuliahan itu, dia diakui setingkat Asia. Berarti kuliahnya ya? Di dalam negeri, Pak. Mereka yang di dalam negeri. Siap. Oh, didatangkan. Siap. Iya, iya. Dan semua pengajarnya adalah dari luar, tidak ada yang dari produk lokal. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Pak. Nah, stressing point-nya adalah, mungkin ini memotivasi saya juga untuk kita semuanya. Kalau memang ada peluang, ada biaya,
ada waktu. Waktu ini tentulah dikuatkan dengan biaya, ada kemauan juga, kita upgrade lah pendidikan akademik kita untuk bisa sampai ke jenjang yang ya menurut kita cukup lah, gitu kan. Ya dapat S2 misalnya kan, syukur-syukur nanti ada yang mau jadi doktor misalnya kan, Dokter Niono, wah kan keren itu. Kan satu langkah lagi kan, sekarang sudah S2, dia tinggal satu langkah. Kalau kita masih 2 kali langkah nih, mungkin Pak Ernest, Pak Sunis, Pak Dianto, Pak Bur, Pak Jun, Pak Doris, dan kita semuanya, Pak Darwis misalnya, tidak ikut retret. Lah, katanya dilantik kemarin, tanggal 20. Hah? Itu yang Pak Darwis yang mana itu? Jadi begitu. Mudah-mudahan nanti kita semuanya yang ada di sini diberikan kemudahan untuk bisa mengupgrade pendidikan akademik kita. Nah, kalau soal pendidikan yang diakui atau tidak itu teknis lah. Orang-orang tua kita dulu banyak yang tidak memiliki pendidikan akademik, tapi kecerdasannya jangan diragukan, kepandaian mereka. Dulu kelas 1 SD, kelas SD saja kalau berhitung tidak berani kali anak SMA sekarang ini berhitung melawan orang tua kita dulu kalau soal berhitung, padahal pendidikannya cuma SD. Nah, orang tua dulu memang terlatih untuk otodidak dalam belajar. Ya, memang rajin. Kita ini kan yang membuat kita malas sekarang ini terserang. Media ini, HP ini sudah cukup apa ya? Kalau tidak pandai-pandai mengaturnya cukup mengganggu lah. Anak-anak jadi malas belajar. Begitu kelihatannya bawa buku belajar, cuma di sebalik bukunya ada HP. Ya kan? Wow, belajar baca buku. Taunya HP. Di negara, kalau tidak salah di negara Finlandia, mudah-mudahan saya tidak salah sebut negaranya, sekarang lagi back, mereka sudah melewati itu semuanya. Jadi teknologi digital, belajar pakai apa itu, teknologi seperti ini di kelas sudah biasa. Sekarang mereka kembali back, anak-anak semua sekolah sudah disiapkan buku manual lagi, dibiasakan lagi untuk membaca buku. Lepas semua teknologi nih, tablet, HP, ya mereka sudah selesai itu, kita baru memulai, ya kan? Zaman Pak Mendikbud, Pak Nadiem Makarim itu kan semuanya ke sana. Ternyata apakah bertambah kemajuan pendidikan kita? Sepertinya masih tanda tanya. Makanya apa yang harus dievaluasi? Makanya saya heran, mata pelajaran kita kok banyak sekali gitu. Bisa enggak misalnya dikurangi yang sealiran, yang sepaham? Contoh, kalau sejarah, ya sudah sejarah, tinggal ditambah aja di situ udah sejarah bangsa nasional dengan sejarah dunia, udah cukup, ya kan? Ini banyak sekali pelajaran IPS saja rumpunnya banyak sekali kan. Di negara yang maju mana ada banyak pelajarannya, sedikit ya. Nanti di kelas sekian mereka sudah fokus, anak-anak ini bakatnya di mana. Kalau dia bakat di matematika, bakatnya di sejarah, mereka sudah fokus sudah. Nah, sebentar, makanya mereka menguasai. Kita ini saking banyaknya mata pelajaran, tidak ada yang bisa dikuasai. Itu sedikit, akhirnya karena sedikit semuanya tidak ada yang menguasai. Ya, belajar bahasa Inggris, anggaplah dari SD sekarang sampai kuliah, kok tidak pandai-pandai? Apa masalahnya? Hah? Tidak fokus kan? Karena banyaknya pelajaran yang kita harus pelajari, ya kan? Tidak fokus kita. Coba anak-anak yang kursus bahasa Inggris misalnya, hanya 3 bulan, kok sudah lancar? Kenapa ini belajar sampai bertahun-tahun tidak lancar-lancar bahasa Inggris? Ternyata bisa lancar hanya dalam 3 bulan. Fokus. Berarti harus dievaluasi juga kan nih?
Kan pendidikan berhasil itu kan nggak mungkin lah satu sekolah begitu belajar bahasa Inggris hanya satu yang pandai. Kita berharap kan meskipun tidak semuanya apa ya maksimal ya, tapi paling tidak di dalam kelas itu banyak yang pandai lah bahasa Inggris. Ini kok satu kelas hanya satu dua yang pandai bahasa Inggris. Ini persoalan kan? Apa masalahnya kan gitu. Nah, ini saya pikir makanya orang-orang tua dulu kebanyakan berhasil karena otodidak. Anak kita sekarang tidak terbiasa otodidak, tergantung dengan HP, harus disampaikan dulu baru mereka bergerak, inisiatifnya kurang. Nah, makanya itu yang harus kita bangun, termasuk kita ini inisiatif untuk melakukan inovasi dalam hikmat, dalam pengabdian harus kita lakukan. Nah, jadi banyak belajarlah otodidak. Setiap hari adalah skill yang kita pelajari, biar enggak itu saja skill kita. Mudah-mudahan setiap hari ada skill yang belum kita paham, kita tingkatkan gitu. Jadi upgrade ya, upgrade akademik, upgrade skill. Itu poin 2 ya. Yang selanjutnya, karena pengawas, penyuluh ini kan ujung tombak di lapangan. Saya pikir dalam hal pelayanan, dalam hal sebagai tempat konsultasi untuk informasi, ya kan, untuk tanya-tanya, pasti kan, karena yang orang Kementerian Agama pasti sering didatangi di rumah tempat konsultasi keagamaan. Syukur-syukur kalau memang penyuluh itu dia punya usaha, misalnya usaha ikan, jadi orang, atau usaha pertanian, jadi tempat orang bertanya soal pertanian, perekonomian. Nah, kan begitu. Nah, kalau soal agama dan sebagainya sudah pastilah. Nah, mudah-mudahan para penyuluh kita, pengawas kita, ketika ada orang mau konsultasi soal keagamaan, maka siap tidak siap ya kita harus siap memberikan informasi ya, bahan untuk diskusi itu. Jangan nanti ditanya banyak nggak tahunya. Repot ini. Nggak tahu saya, tanya aja dengan Pak Nyono di kantor. Jauhnya nak bertanya sampai kena ke kantor, ya kan? Dulu pernah juga kejadian orang Kementerian Agama. Jadi orang tahunya di Kementerian Agama ini, khususnya yang Muslim, ya pasti tahu ngaji. Nggak tahunya ada dulu pegawai kita nggak tahu ngaji. Repot kan? Rupanya dari kecil nggak pernah belajar. Orang terpikir kalau sudah kerja di Kementerian Agama, Muslim lagi tahu ngaji. Ternyata banyak juga yang nggak tahu ngaji kan. Nah, itu gambaran saja. Artinya ketika ditanya soal keagamaan, isu-isu keagamaan dan lain-lain, kita menjadi suluh yang bisa memberikan penerangan itu. Itu entry point-nya. Entry point-nya di situ. Jadi sebagai ujung tombak pelayanan dan informasi-informasi tentang toleransi kerukunan antar umat beragama. Nah, saya pikir penyuluh kita sudah melakukan itulah. Saya yakin dan percaya, penyuluh kita di lapangan sangat bisa diandalkan untuk itu. Bahkan sudah menjadi pemimpin ya, mungkin di gereja ini kan pastor, pendeta ya, pendeta semuanya kah penyuluh kita? Itu pengangkatan pendeta itu yang angkat siapa? Oh, gereja, organisasi ya. Tapi mayoritas pendeta ya? Pendeta? Hah? Gimana? Oh gitu. Iya. Pak Daris apa? Pendeta? Pak Imran yang mana Pak Imran? Di Sungai Raya Pak Imran? Oh, mirip siapa beliau ini ya? Ada. Iya. Saya ingat ada penyuluh agama Islam juga, tinggalnya di Sungai Duri. Oh, mirip dengan Bapak. Yang saya kenal itu Ibu Sartini. Oh, Bu Sartini, ya. Ya, kalau Ibu Sartini sih siapa sih yang nggak kenal?
Dia kalau keluar dari rumah itu bisa jadi Sartini, bisa menjadi Syahrini dia. Ya, dia orangnya lincah, suka ya berkomunikasi, jadi suka berteman, makanya banyak kawannya, dikenal, populer dia, Sartini. Baik, itu ya poin yang ketiga. Poin selanjutnya adalah terkait, ini terkait koordinasi dan komunikasi. Nah, saya minta betul Pak Niono, ini kita satu kesatuan, satu keluarga ini, sistem. Bangun betul koordinasi dan komunikasi antar kita ini. Pak Niono dengan saya dengan Pak Niono, dan semuanya ini kita bangun koordinasi dan komunikasi. Ada hal-hal yang terkait tugas, terkait hal-hal yang terjadi di lapangan, ya. Kemudian tugas kita yang di kantor, bahkan hubungan kita dengan di Kanwil, dan seterusnya dengan lembaga, silakan dikoordinasikan. Pak, saya mau koordinasi terkait pembangunan gereja misalnya, silakan dikoordinasikan, didiskusikan. Saya mau koordinasi soal data keagamaan, gimana Pak, gini nih. Jadi begitu. Jadi bangun koordinasi itu. Jadi ketika ada permintaan data, silakan. Kalau di kantor ini, di bagian teknis soal data keagamaan Kristen, ya tentunya Pak Niono. Maka silakan ketika Bapak Ibu mengumpulkan data-data keagamaan, gereja, data umat, dan seterusnya, koordinasikan dengan Pak Niono. Jangan sampai Pak Niono dilewati, tidak dianggap. Ini teknis di bidang keagamaan urusannya yang Kristen. Ibaratnya kalau di kantor, ini bapaknya Kristen lah. Nah, bapaknya Kristen, ya gitu ya, gitulah bahasa sederhananya. Jadi informasi terkait pendidikan, keagamaan, data-data umat, silakan dikoordinasikan. Saya ingin ini harus dibangun betul nih, kolaboratif, solid, ya, kompak, ya, itu ya Pak nih. Nah, harus begitu. Nah, komunikasi kita terbuka lah, dibangun keterbukaan itu. Kawan-kawan juga jangan sungkan, biasa saja. Kalau kita sungkan nanti repot komunikasinya, segan lah, mau ngomong susah. Biasa saja, ketemu di jalan tegur, Pak ini biasa saja. Dan saya ingin betul pejabat yang ada di Kemenak Bengkayang ini, apa ya, jangan sok gaya pejabat lah, nemuinya susah, diajak ngomong apa itu ya, pura-pura enggak kenal, padahal udah pernah ketemu. Maaf ya, dengan siapa ya? Gayanya. Jadi kalau kita, karena kita sudah diajarkan, kita ini sebenarnya kan rata-rata nggak tahu lah. Kalau Pak Niono, kalau saya memang lahir dari orang yang tidak punya, jadi orang tidak mampu. Jadi kita bekerja, bergerak, belajar, ya kan, untuk terus meningkatkan kemampuan, skill, kompetensi, dan pendidikan kita sampai hari ini. Nah, bahasa orang, jangan kacang, jangan lupa dengan kulitnya. Jadi sebenarnya latar belakang apapun tidak juga jadi persoalan. Mau latar belakang orang sangat mampu, memang sudah kaya sebelumnya. Ini soal bagaimana kita membangun karakter kita, karakter yang baik. Seorang pejabat yang artinya bisa mengayomi dan melayani dengan baik, dengan jangan sok-sok gaya-gayaan. Nah, jadi kita fleksibel, ramah, terbuka, gitu saja. Jadi jangan ada gaya-gayaan lah. Jadi ketika ada orang mau berurusan, dipersulit, mau tanda tangan, tang susahinya nak tanda tangannya dengan Pak pejabat dia. Pokoknya harus banyak liku-likunya lah. Jangan sampai seperti itu. Pak, ini rekomendasi kita dan lain-lain lancar ya? Lancar, nah, gitu. Nggak usah repot-repot, nggak usah dibikin sulit orang berurusan ini. Layani dengan baik,
layani dengan ramah, ya. Ini kan saudara kita ini. Banyak senyum ya? Oh ya, harus banyak senyum. Kalau yang kurang tersenyum, nanti dilatih tiap pagi tuh, latih di depan kaca, ketawa sendiri gitu, nggak apa-apa, senyum, asal jangan dilihat orang saja, dilatih. Ya memang harus dilatih, biar otot-ototnya ini terlatih untuk tersenyum, ya. Penting itu, menghadapi orang dengan wajah seram, marah ini, waduh, gimana ya, repot, takut jadinya kita. Nah, nanti wajah-wajah Kementerian Agama itu harus orang yang mudah tersenyum, ramah, dan membahagiakan. Tuh, orang Kementerian Agama. Kalau Pak Sionis senyum terus dia. Aman? Hah? Ramah? Iya. Saking ramahnya, itu Pak Sionis sering ditanya oleh salah satu muridnya itu. Ditanya terus, bagaimana kabar Pak Sionis? Tidak tahu si murid yang mana itu. Intermezzo saja Pak Sionis. Itu isu ya, isu. Apa bukan isu? Itu hoak. Jangan percaya. Hanya apa supaya ada cerita, Pak Bur. Baik. Udah berapa tadi? Sudah 4 ya? Hah? 3 kah? Hah? Sekarang keempat? Ya boleh, terserahlah. 3 atau 4. Berarti sekarang 5. Ya, ada 5 ya. Oke, yang kelima ini saya ingin kawan-kawan semuanya adaptif terhadap perubahan, bisa melakukan penyesuaian. Jangan sampai kita ini ketinggalan informasi, ketinggalan. Dulu ada guru kita, WA saja tidak tahu gimana nyimpan. Ada seorang guru nelpon saya, tidak ada namanya kan, tapi saya simpan begitu dan nelpon, ngobrol. Begitu saya telepon suatu hari, nggak diangkat-angkatnya. Kenapa ini? Padahal ada informasi penting mau saya sampaikan. Maaf Pak, saya tidak tahu ini nomor Bapak. Ternyata dia tidak tahu menyimpan bagaimana nanti disimpan nomor itu, dikasih nama saya. Akhirnya hanya nomor saya saja yang muncul. Ternyata dia tidak tahu, sampai hari ini tidak tahu masih gimana nyimpan. Ini memang tidak mau tahu atau tidak mau belajar, ya kan? Ada seperti itu. Berkali-kali kita nelpon, ada informasi penting mau saya sampaikan, tidak diangkat-angkat. Dikiranya nomor asing, ya kan? Ini tukang pinjol kali, ya kan? Tidak diangkat-angkat. Nah, ada tahun ini, tapi kemarin saya suruh belajar, belajarlah. Buka WA, minimal belajar buka WA, informasi, nyimpan nama dan seterusnya. Nah, saya yakin di sini tidak ada. Lihai semuanya sudah pakai WA. Ada aktif di TikTok saya lihat kan? Ada ya begitu. Tidak ada. Donat. Gip. bayar. Jadi kita harus adaptif ya terhadap bisa menyesuaikan dengan perkembangannya yang ada. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Kemudian, ini saya minta betul nanti baik pengawas tidak di kantor maupun penyuluh, data-data keagamaan itu Bapak Ibu juga bisa mendata dan menyimpan. Ketika data itu dibutuhkan, maka Bapak Ibu akan mudah untuk mengaksesnya. Simpanlah di dalam laptop dan sebagainya. Data gereja, ya minimal data gereja, syukur-syukur data gereja Sekaten Bengkayang, ya data gereja ya di tempat tugas kita masing-masing di kecamatan itu. Saling berbagi data gereja, data umat dan seterusnya. Meskipun sebenarnya kita ini di Capil ini ada data umat beragama Sekaten Bengkayang ada. Nah, tapi kalau untuk mendetailkan lagi kan saya pikir Bapak Ibu di lapangan.
Nah, kalau data gereja kan udah tuntas belum enggak data gereja kita? Pendataan. Hah? Perubahan nambah. Oh, ya, nanti yang belum lengkap datanya dilengkapi. Nah, mudah-mudahan peran penyuluh ini bisa melakukan itu, minta tugas itu dalam apa ya, validasi data keagamaan. Tugas kita, jangan sampai penyuluh tidak punya data. Repot kalau kita tugas di lapangan ditanya, begitu Pak Camat nanya, Pak Pendeta Daris, berapa jumlah gereja kita di kecamatan ini? Bentar Pak ya. Nggak apa, udah di luar kepala mestinya kan. Gereja di kecamatan Menterado kan? Capkala Menterado. Capkala. Gereja Kristen sekian Pak. Jumlah sekian. Wih, mantap, hafal di luar kepala kan? Keren itu. Nah, minimal data-data keagamaan itu udah dimakan lah. Sama dengan Pak Ernest, nanti begitu ditanya data-data sekolah dan menjadi bimbingannya, udah di luar kepala semuanya, aman. Siap kan gitu dia. Pak Nyono apalagi harus data sekabupaten dia, ya kan? Nah, Pak Nyono data sekabupaten khususnya data keagamaan yang Kristen. Nah saya data semua agama. Iya, semuanya saya simpan data itu. Yang nggak hafal, saya berusaha untuk menghafal. Di kecamatan ini berapa gereja, berapa masjid. Nah, saya sudah baca itu pelan-pelan. Meskipun kita tidak hafal penuh, tapi kita harus tahu gambarannya. Ya kan begitu ya? Jumlah penduduknya berapa di kecamatan ini, desa dan sebagainya. Minimal kita bisa memberikan jawaban ketika ada pimpinan kita atau siapa saja yang minta data, kita bisa menyampaikan secara lisan, sekaligus juga kita punya data dokumennya. Nah, saya biasanya dokumen itu kita siapkan, ketika diminta kita sampaikan. Terutama data-data umat pemeluk agama sesuai Kabupaten Bengkayang. Jadi itu ya, validasi data keagamaan penting ini, rekan-rekan khususnya penyuluh, pengawas data-data siswa sekolah dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang anggaplah di poin terakhir, yang keenam ya, 7 ya. Saya minta betul kawan-kawan di kantor, Pak Nono, kawan-kawan penyuluh pengawas, aktif speak up, memberitakan pekerjaannya di lapangan. Sekarang kan dah ada teknologi canggih, ChatGPT. Bapak isi 5W1H, siapa, apa, bagaimana, ya kan, di mana, kenapa, dan seterusnya dalam rumus berita itu, diisi. Siapa yang hadir? Wah, yang hadir penyuluh agama Kristen, misalnya Pak Imran ya, Pak Imran, kemudian siapa yang hadir situ, Pak Camat, sebagainya, diketik siapa, terus nah begitu diketik di ChatGPT, jadikan kalimat ini berita dengan jumlah 300 kata, langsung ya, tapi harus diedit dulu. Jangan langsung di-share, dibuat berita, diedit dulu, ada kata-kata yang kurang pas, buang. Mudah sekali, hanya 300 kata, hanya mungkin sekian detik saja, tinggal diedit. Sekarang mudah, nanti dikasih foto sedikit. Nah, kalau yang punya rekanan di media, silakan berita kita dikirim ke media. Siapa tahu punya kawan Pontianak Pos, Tribun, Pemret, dan media-media lain, silakan speak up, beritakan kegiatan kita di lapangan itu. Nah, di website Kanwil juga, apalagi teman-teman, khusus untuk yang penyuluh agama Kristen, saya masih minim beritanya ini. Ini kenapa ini? Saya minta Pak kasih menggerakkan ini, penyuluhnya, pengawasnya, membuat berita. 300 kata dengan ChatGPT sebentar saja, tinggal edit. Nggak sampai 5 menit selesai. Paling nanti dilampirkan satu foto, kirim dengan Bang Ari, kalau website Kanwil lah, kirim dengan Bang Ari berita itu. Tapi di bawahnya ditulis kontributor Imran, kontributor siapa gitu, siapa? Suranto ya, kontributor berita _2 Suranto, dikasih di bawahnya. Itu tulisan kita.
kasih foto satu. Ini yang masih belum aneh apa masih ini dilakukan. Pak Bur juga begitu. Ada kegiatan di buat berita speak up. Sekarang chat GPT, ini nanti di download saja di Play Store tuh, chat GPT. Sudah kan? Sudah punya semuanya chat GPT? Sudah kan? Nah, cuma memang penyakitnya kita nih malas. Jadi silakan kegiatan Bapak Ibu di lapangan, kegiatan apapun yang positif, ya, penyuluh agama Kristen melakukan pembinaan di gereja, ya kan? Di fotonya lah, foto perjalanannya ke ini, jalannya berlumpur, motornya kelihatan lumpur-lumpurnya, tidak apa-apa, foto perjuangan penyuluh penuh warna-warni, judulnya kan. Silakan speak up, beritakan aktivitas kita, itu menjadi kenangan-kenangan. Dan di media itu kan suatu saat kapanpun kita, kalau di laptop mungkin saja laptopnya rusak, umurku udah 80, itu aku dulu buat berita umurku 40, masih tersimpan di media, kan kenang-kenangan dibaca oleh anak cucu. Ini Wan dulu rupanya penyuluh, itu udah bagus nek Wan jalannya, ndak age becek rusak, dah mulus jalannya, tapi nek Wannya dah 80 tahun. Nah, itu dah ciri-ciri anak cucu. Saya yakin dan percaya kalau kegiatan kita dokumentasikan speak up seperti itu, menjadi kenangan tersendiri yang tak terlupakan. Sepakat ya? Saya minta penyuluh rajin speak up, pengawas juga begitu. Pak Sunis nulis, Pak Ernest, Pak Dianto, Pak Burdeni, termasuk Pak Nyono juga. Oke. Kenapa diterima? Kenapa lama-lama sekali? 5 menit saja selesai. Enggak apa-apa. Enggak apa, kirim saja. Kirim bisa masih. Tapi usahakan ya update lah. Ya, jangan lebih dari 3 hari lah. Syukur-syukur hari itu 3 hari lah bebas. Kalau sampai berminggu-minggu, ini berita saya sebulan yang lalu Pak. Tapi saya pikir enggak masalah, dicoba saja. Tapi intinya usahakan update lah ya. Tapi saya rasa enggak jadi masalah. Silakan saja dikirim. Ya kan soal kelupaan saja. Saya pernah juga gitu, sekitar 3 atau 4 hari gitu berita itu sudah lupa. Tapi ya masih bisa diposting. Intinya jangan kurang dari 300 kata. Biar banyak sedikit bilang. 500 juga enggak apa-apa, 500 kata. Malah lebih bagus. 300 standar lah. Tapi jangan di bawah 300 kata. 400, 500 lebih baik. Oke, ada 7 poin penting itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga saya mengucapkan selamat. Kita tidak tahu nanti kapan SK kawan-kawan di tahap 1 ke-3K yang lulus. Kan sudah pemberkasan, sudah ujian, bahkan sudah ngisi DRH, clear semuanya. Kita tinggal tunggulah kapan ini, kita tidak tahu, karena tahap 2 saja masih seleksi pemberkasan ini berkas. Nah, mudah-mudahan secepatnya lah. Makanya kata Pak Nono, banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa ya. Tapi ya mudah-mudahan, kalaupun secara logika ya mungkin di pertengahan tahun ya, syukur-syukur sebelum pertengahan tahun. Nah, tinggal nanti ya siap-siap saja nanti kalau sudah menjadi P3K, otomatis kewajibannya lebih lah. Dan tetap semangat. Saya khawatir nanti begitu dia masih penyuluh semangat kerjanya, begitu dia P3K lemas. Ini kenapa? Woi, santai-santai. Udah ada gaji Pak, ya kan? P3K itu kan SK-nya 5 tahun. Bisa jadi nanti kalau bermasalah di tugasnya, SK itu ya enggak lanjut. Ini enggak nakuti. Kalau
dilaksanakan dengan baik, pengabdian itu rasanya tetap lanjut. Nah, itulah bedanya antara PNS dengan P3K saja. P3K ini SK-nya memang 5 tahun sekali, ya kan? Nah, tapi kalau hak dan kewajiban gaji sama, nggak ada beda, sama. Yang PNS 3 juta, yaitu 3 juta juga sama. Cuma nggak tahu kita. Kalau khusus Kementerian Agama, mudah-mudahan semuanya full waktu. Karena ada di pemerintah daerah, dia ada yang paruh waktu. Mengapa paruh waktu? Ya artinya pemerintah nggak ada uang untuk menggaji sehingga dibuat paruh waktu. Ada itu. Tapi kemarin kita coba tanya-tanya, bisik-bisik, ya di Kementerian Agama, mudah-mudahan semuanya full waktu, tidak ada yang paruh waktu. Nah, kalau ya tentu gajinya juga beda kalau udah paruh waktu, full waktu. Ya, jadi kita tunggu saja lah, tunggu saja. Dan mungkin yang sedang berjuang di tahap 2 ini, ya banyak-banyak juga berdoa. Kan usaha sudah, ya mengikuti prosedur, ya tinggal ikuti saja tes dengan baik. Soal lulus nggak lulus, ya sekali lagi memang tergantung ujiannya, tesnya, hasilnya. Ya, banyak-banyak berdoa supaya Tuhan memberkati, itu pasti dibukakan kemudahan, ya kan? Soalnya 100 bisa betul 100 semuanya. Ya, siapa tahu kan. Baik. Barangkali itu Pak, nih sekedar apa ya, stressing untuk kita semuanya. Sama-sama lah kita. Jadi kewajiban 7 poin yang saya sampaikan tadi sesungguhnya untuk mengingatkan diri saya juga. Mengingatkan diri saya, tugas kita adalah memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang terbaik. Ikhtiar kita di situ. Soal orang menilai ini, ada yang tidak senang ya dengan kita, namanya manusia pasti begitu situasinya. Ada senang dan tidak senang. Tapi kita tetap ikhtiar, memohon pertolongan kepada Tuhan, tetap bisa melakukan pelayanan dan pengabdian yang terbaik. Itu Pak Nyono, terima kasih. Sudah siang ya. Selamat siang untuk kita semua. Sehat dan bahagia. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Baik, terima kasih Pak Kepala sudah memberi masukan kurang lebih 1 jam. Memang saya sudah suruh 1 jam Bapak nih. Pas materinya pas, jadi puji Tuhan kita dapat arahan-arahan yang baik ini yang boleh Bapak Ibu laksanakan di tempat tugas kita masing-masing. Kita kasih aplaus untuk orang tua kita. Sekali lagi terima kasih Pak. Walaupun hanya dalam waktu yang 1 hari saya hubungi beliau entah saya sampaikan, Pak, kasihlah masukan, kasihlah arahan yang baik untuk teman-teman kami supaya pelayanan kami di kantor boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, saya sangat diberkati dengan apa yang Bapak sudah sampaikan. Semoga teman-teman juga mendapat pengalaman baru, arahan baru untuk kita laksanakan. Oke, saya kasih waktu kita. Mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Bapak nih, orang tua kita nih, yang pernah tanya dengan saya tapi saya tidak bisa jawab. Misalnya banyak hal yang perlu kita diskusikan. Saya kasih waktu 4 orang, 2 sebelah ini, 2 sebelah kiri saya. Kalau ada, kalau tidak nanti silakan yang lain. Oke, silakan yang sebelah kanan, ada enggak yang mau ditanya, sampaikan. Baik, dengan materi yang sudah sampaikan, apa yang belum jelas misalnya silakan. Sebelah ini dulu ada 4 atau 1 orang, pas. Ya, oh ya, Pak Bur, silakan Pak Bur sebelah, karena sebelah ini belum. Ya. Langsung Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan atau mungkin saya pengen pencerahan aja kali Pak. Mungkin ini di luar konteks lah, di luar konteks apa yang Bapak sampaikan.
ya berkaitan dengan kami khususnya fungsional pengawas. Ini berkaitan dengan masa purna bakti, Pak. Kalau di aturan yang kami dapat sekarang, kami baca memang lagi simpang siur, Pak, berkaitan dengan masa pensiun fungsional pengawas. Karena saya lihat masih belum bisa dijelaskan atau dipilah fungsional pengawas di kependidikan dengan fungsional pengawas di bagian kantor, Pak. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan di Simpek itu kami dihitung di situ ya bukan fungsional pengawas guru, Pak. Nah, dengan aturan yang baru sekarang ini yang saya baca-baca dan wacana ke depan itu kan sekarang akan muncul di kependidikan itu bahwa pengawas itu akan kembali tidak lagi disebut dengan pengawas tetapi disebut dengan guru dengan tugas tambahan, Pak. Jadi ada guru tugas tambahan kepala sekolah dan ada guru tugas tambahannya pengawas itu. Dan berkaitan dengan pensiunnya, Pak. Ya, di pensiun kalau dia di guru rata-rata guru kita itu ada 60 tahun pensiunnya. Tetapi saya lihat di Simpek saya 58 tahun akan pensiun seperti itu. Memang di aturan yang saya baca juga bahwa pensiun itu disesuaikan dengan golongannya. Kalau dia sudah golongan 4 dia akan ke 60 tahun ke atas, yang saya pahami, Pak. Tetapi dengan regulasi yang saya lihat juga di keguruan, di kependidikan maksud saya, memang ada 3 golongan itu, ada guru tugas tambahan kepala sekolah dan guru tugas tambahan pengawas. Dan di situ saya lihat 60 tahun. Betul ya kawan-kawan ya? Ya. Nah, mungkin itu yang ingin saya dapat pencerahan dari Bapak. Saya sudah pernah juga bertanya dengan kawan yang di provinsi yang membidangi itu, dan kayaknya masih belum paham juga, Pak. Nah, seperti itu. Dan saya juga pernah tanya di kepegawaian kita, masih kurang jelas juga, Pak. Jadi itu yang mungkin Bapak punya penjelasan kepada kami untuk memberikan pencerahan. Karena kalau saya, Pak, saya tinggal kalau 58 tinggal 1 tahun lagi. Iya. Tapi kalau dia 60 2 tahun lagi gitu, Pak. Ya. Itu, Pak. Maaf kalau ini di luar konteks yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Burdeni. Ada satu lagi supaya nanti lengkap. Oh, silakan Pak Doris. Tes 1, 2. Baik, selamat pagi. Buat kesempatan yang diberikan buat kita. Siang, maaf ya. Barangkali langsung saja Pak Kepala untuk sebagai narasumber, sekaligus juga nanti kepada Pak penyelenggara mungkin nanti boleh juga menyampaikan informasi yang jelas supaya apa yang kami sampaikan ini tidak menjadi bias kepada penyuluh yang seperti yang dikatakan Pak Kepala tadi. Sudah Pak penyelenggara tinggal nunggu apa tadi Pak? Detik Pak ya. Tinggal nunggu detik SK-nya akan keluar. Nah, barangkali itu sebuah istilah. Tapi yang saya maksud adalah begini, saya ini sebagai admin buat ada satu akun atau satu sistem aplikasi yang diciptakan oleh Direktur Urusan Agama Kristen. Ya, jadi ini diproduksi, diterbitkan untuk dipakai sebagai satu wadah untuk melaporkan kinerja penyuluh yang nantinya bisa Direktur Urusan Agama dalam hal ini Kasubdit meneropong kira-kira kerja penyuluh Kristen di lapangan itu baik apa enggak. Yang saya ketahui dulu nggak pernah ada ini, tapi setelah 5 tahun terakhir ini semakin diaktifkan supaya setiap penyuluh selain daripada memberikan laporan atau CKH-nya kepada atasan langsung, tapi materi yang disampaikan, foto-foto itu harus diupload di Epakris. Nah, saya sebagai admin atau yang mengkoordinir
kinerja penyuluh di lapangan. Dengan laporan yang masuk, saya akan cek apakah memang sesuai dengan standar yang diminta oleh aplikasi itu. Nah, ada kadang-kala menjadi bias. Karena apa? Karena ada beberapa penyuluh, memang ini menjadi bukan masalah di daerah saja, se-nasional juga jadi masalah, sehingga orang pusat terasa tegas juga untuk menyampaikannya, supaya setiap laporan tetap harus masuk di aplikasi itu dalam rangka kontrol gitu dari Dirjen Bimas Kristennya melalui urusan agama, sehingga bisa dipastikan memang betul-betul pegawai kami di lapangan itu tetap kerja gitu, dalam arti sesuai dengan visi misi dari pusat gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah begini, biasanya itu ada beberapa penyuluh menyangka begini, sekarang pola penggajian kan bukan lagi dari proyek Bimas Kristen gitu, jadi kita ini laporannya kan ke kantor langsung, yang menggaji itu sekjen langsung. Jadi kenapa harus menjadi dua pertanggungjawaban kinerja gitu? Sudahlah ke kantor, harus masuk ke aplikasi. Jadi karena memang tidak ada satu konektivitas antara aplikasi Epakris dengan Ekin, ini menjadi masalah memang ketika kita harus mengupload di sini upload, belum lagi udah upload di sini, hasil printnya harus dilaporkan juga kepada penyelenggara gitu. Jadi bahan yang materi, absen, foto udah upload di Epakrisnya, kemudian hasil printnya itu harus dikasih tunjuk dengan penyelenggara gitu. Jadi saya sebagai admin untuk Bengkayang itu mengecek itu semua gitu. Jadi yang saya ingin klarifikasi supaya ini nanti ke depan tidak menjadi bias pengertiannya, apakah ada usaha gitu ya, usaha dari kementerian dalam hal ini supaya tidak terjadi seperti yang pernah terjadi juga di guru-guru agama. Saya pernah dengar di guru agama itu yang dari Kemenak, mereka pernah melakukan atau diarahkan melakukan pembuatan Ekin, baik di Kemenak itu udah wajib karena mereka digaji dari Kemenak. Tapi dari dinas juga ada arahan untuk bikin Ekin, tapi sekarang sudah ada jawabannya karena katanya sudah dihubungkan gitu, jadi nggak perlu harus 2 kali buat Ekin. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena persoalannya begini, ketika penyuluh tidak mengupload di Epakris, itu menjadi masalah juga dengan saya karena itu tugas saya gitu, sebagai admin di daerah. Ini kenapa nggak beres nih? Karena mereka langsung baca grafiknya, yang PNS, yang P3K, yang ini sekian persen gitu. Jadi kita ditegur dari pusat oleh Dirjen melalui Direktur Urusan Agama. Mungkin ini perlu pencerahan Pak ke depan seperti apa, apakah ada usaha supaya ini tidak terlalu banyak aplikasi yang merepotkan sehingga membuat penyuluh juga jadi sibuk dengan hanya admin saja yang dikerjakan banyak, sehingga ke lapangan menjadi berkurang intensitasnya. Makasih Pak. Oke Pak Doris, mungkin langsung dulu Pak, supaya nanti tidak salah Pak ke Pak Burdeni Pak. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaan Pak Bur nih. Saya juga tidak terlalu ngecek nih Pak Bur, setahun lagi ya. Iya, jadi antara angka dengan fakta ya sepertinya tidak linear ini. Pak Bur sila mungkin masih kelihatan sangat muda. Ini memang begini, kemarin sempat juga saya tanyakan Pak Bur ya, ini intermezzo, artinya memang kondisi fisik Pak Bur itu tidak menunjukkan umur Pak Bur sesungguhnya. Jadi pasti orang akan menyangka Pak Bur ini masih lama pensiun ya kan. Secara teknis memang sekarang ada yang berdasarkan